سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhi burhanuhu al-maqsud bil wujudi karabuhu wa isaruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Ya, sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraif, para asatiz wal asatidah, wabil khusus guru-guru yang ada di depan sini. Ulun teringat namanya ya, ulun ingat Ustaz Santi di belakang, dan guru-guru yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pembakal, mana pembakal? Oke dong. Oh, pembakal gagah pembakal lah. Sama pesan pembakal kan? Pesan pembakal mantun. Iwak haruan, iwak kokoyo. Buat pembakal pian, I love you. Ketua RT yang kali berhadir, grup Maulid Nabi. Apa nama grup Maulidnya? Saudara Takwa. Di Banjar tuh ada di Pakauman itu grup Maulid Babinian, ngarannya Anissa nama grupnya. Namanya tuh lalakian berempat. Grupnya Anissa. Kita sebarataan hadirin mulai hadirat jemaah barataan, insyaallah orang berikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam rangka kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Al-Quran dibaca, Maulid Nabi dilantunkan, kita isi dengan mau'izatil hasanah. Salawat dan salam kalau kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah imam kita Rasul, membawa kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang memahami dan mengerti akan nilai. Seandainya di tangan kanan ulun ini ada berlian, nah di kanan ulun ini ada berlian, di tangan kiri ini ada rumput, di kanan ada berlian, di kiri ada rumput. Kira-kira pian memilih mana nih bukan pian? Berlian, pian memilih berlian karena pian mengerti nilai. Di kanannya ada berlian, di kiri ini ada rumput, nang datang di kambing, nang datang. Kalau menurut pian kambing ini memilih nang mana kambing? Memilih rumput kambing. Kenapa kambing memilih rumput? Karena kambing tidak mengerti nilai. Seandainya kambing mengerti nilai, inya memilih berlian, dijual berlian ratusan juta, ditukarkan ke rumput kambing, sampai dan sarana rumput kambing hanya berataan. Tapi karena kambing tidak mengerti nilai, inya memilih rumput. Pian mang mengerti akan nilai, berhadir di tempat ini, bermaulid kepada Nabi, takzim kepada Nabi, maddah muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita puji ini luar biasa kan. Kalau kita bercerita tentang lahirnya Nabi, itu berawal dari sejarah Nabi Abbasidin bernama siapa abah Nabi? Abdullah, Mama Sidin, Siti Aminah, Kai Sidin, Abdul Muthalib, Nini Sidin. Kalau pernah menakuni kekanakan SD, jualan siapa kayaknya Nabi? Abdul Muthalib. Nini Nabi bang, Bini Sidin. Maksud ulun itu ngarannya, ngaran Sidin itu adalah Fatimah binti Ammar. Nah, ini Nabi Fatimah binti Ammar. Berawal dari Abbasidin yang bernama Abdullah. Abdullah ini seorang pemuda yang paling mumas di kota Mekah waktu itu. Nah, jadi Abdullah ini pemumas di kota Mekah. Menikah dengan Siti Aminah. Itu kehamilan pertama itu bulan Rajab. Lahirnya Nabi Ramadan. Coba kalau kita hitung nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulkifli kada masuk, itu ngaran Nabi. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan pada hakikatnya Nabi Muhammad ini dalam kandungan mama beliau. 9 bulan pada hakikatnya dalam kandungan mama beliau. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang ini banyak babinian ini anak berharap pada Nabi. Kenapa berharap pada Nabi? Menikah Rajab, lahirnya Ramadan. Rajab, Syakban, Ramadan. Nah, 3 bulan menikah maka beranak sini. Nabi Muhammad ya 9 bulan Nabi. Ini anak berharap pada Nabi. Rabiul Awal dilahirkan Rasul, detik-detik lahirnya Nabi, dikelilingi 4 orang wanita mulia. Nah, jadi di kala lahir Nabi ini babinian mulia ini banyak datang. Di antaranya datang perempuan yang pertama, wahai Siti Aminah, sebentar lagi pian akan beruntung, pian akan lahirkan seorang Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, berada di sebelah kanannya Siti Aminah. Datang pulang babinian kedua, Siti Aminah, sebentar lagi pian akan beruntung, pian akan lahirkan seorang Nabi yang khuluqan wa khalqa, dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, berada di sebelah kirinya Siti Aminah. Datang pulang babinian ketiga, wahai Siti Aminah, sebentar lagi pian akan beruntung, pian akan lahirkan seorang Nabi yang agung yang mulia. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Asyah, dulunya istri Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam, berada di belakangnya Siti Aminah. Datang pulang babinian keempat, wahai Siti Aminah, sebentar lagi engkau akan beruntung, kau akan lahirkan seorang Nabi yang bernama Muhammad. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, berada di hadapannya Siti Aminah. Detik-detik lahirnya Rasul, dikelilingi 4 orang wanita mulia. Hari ini beranak dikelilingi babinian juga. Tahukah pian dengan kami? Kamilah hantu beranak. Pernah ibu-ibu melihat hantu beranak lah? Dulu ada guru ulun di Kelayan itu, karena belum berlistrik, sin bulik ceramah jam 12:30 malam. Bulik pakai kendaraan ingkar, paling hantu sing kendalan, maka hantunya ini hiram sing kendalan. Dibacakan sini ayat kursi kada mau buka, bacakan surah An-Nas kada mau buka, bacakan surah Falaq kada mau buka. Mau sini hantu ini kurang jah. Saling ngarsilin kada nikal, gasin jakum. Soalnya motor satu betul tarpal, kirang betul tarpal. Akhirnya dua talimah gigi rapai. Apakah sama kelahiran Nabi itu kayak buat ibu-ibu melahirkan, kayak buat nama mama kita atau bini kita melahirkan? Tidak seperti ini Nabi. Nabi dilahirkan nur dari langit, cahaya dari langit itu turun. Berputar-putar di atas ari-arinya beliau, mau ulang-ulang di atas ari-arinya Siti Aminah. Cahaya ini berubah wujud yang menimba yang luar biasa, berselimutkan sutra putih, disambut oleh seorang perempuan bernama Syafa, ibundanya Abdurrahman bin Auf. Tangan Nabi Muhammad menunjuk ke atas langit. Apa yang dibaca Nabi? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Dalam keadaan sajid dan bersujud Nabi. Wulida mahtunan, dilahirkan sudah bersunat. Nah, jadi Nabi dilahirkan sudah bersunat. Mahfulan, bercelak mata Nabi. Matu asra, tali pusarnya Nabi ini bersih. Wa kullu dabbatin Quraisyin atakan bi fasihil ibarah. Dikala lahirnya Nabi, semua binatang ini pasti berbahasa Arab. Wa ma min hamirin hamalan fi dzalikal ayah ila tabi'am li habil ghulamin barakati wa hasrati hadzal iman. Semua babinian nak hamil waktu itu melahirkan semuanya, dan anaknya ini gulam laki-laki beratan berkah Sayyidul Imam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kasihan bini kita, mama kita, ibu-ibu nih melahirkan sakit nih, wahnan ala wahnin, melahirkan sakit. Makanya kakak-kakak ini jangan madilan kita. Zaman sekarang mamanya seorang aja kakak-kakak ini banyak dulu-dulunya, tapi di sini gak ada apa. Kuitan sakit mata, bilang mengalak obat tetes mata nak di mana mak, di atas TV. Oh nak tutupnya oren nih kama, ya baca pengaturan pakainya dulu. Teteskan 2 tetes, diamkan selama 2 menit. Detik kapannya 2 menit sudah kamu buka mamanya. Apa mereknya nak? Altico. Ada badan sama sekali kan? Ada turun sekolah, yang mamanya tuh nak guru pian lewat nah, guru pian lewat pian ada turun sekolah nih kada supankah bersembunyi. Nah bersembunyi itu main, biar main kan, maka aku jadi mamanya disuruh bersembunyi. Ulun alasan kada turun tadi main memadamkan biar meninggal dunia. Ada badan sama sekali kagak nak.
makanya anak-anaknya jangan harus beradab kita. Dan ibu-ibu jangan sampai keluar kata-kata yang kada bagus. Nabiat walaupun anaknya punya ada tanakal, jangan sampai keluar kata-kata yang kada baik. Syekh Abdurrahman As-Sudais di Kota Mekah, beliau itu dalam sejarah itu nakal sih. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan seperti ini, simbol sidin non pasir. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan di purukui sidin non pasir. Walaupun jengkel Mama Sidin, tapi tidak pernah keluar kata-kata kada baik. Mama Sidin selalu memanggil imam besar. Imam besar keluar, imam besar masuk, imam besar jangan lakukan ini, imam besar stop. Sampai sekarang beliau menjadi ketua imam besar Masjidil Haram karena kata-kata yang keluar dari mulut mama ini kata-kata yang baik. Ini anak di rumah di kiau tuyul. Ada orang jadi Banjar tuh. Anak di rumah di kiau tuyul. Tuyul, tukar pembaras, tuyul, tukar pengerupuk, tuyul, tukar mayok. Akhirnya duit dihilangkan terus di rumah anak kiau tuyul. Ada juga nang kuitan nang abahnya nang mantes nang anak, rambut panjang digundul, sesimut manting dilarak, jangkut tambal dikaret. Nah kira-kira di sini ini bisa kada pinandu lagi anakku ini aku saraba bacokor gini. Maka nang anak terborkan di muka rumah. Ngaran sidin Haji Badrun, mohon maaf nang ngarannya Haji Badrun. Wah pura-pura mantes nang anak pinandu pada gini. Nah nang batakunak rumah Haji Badrun di mana nak? Oh misalnya nih, rumah Haji Badrun di mana? Langsung anak buah dapur mendatangi mamanya nih. Mak jangan anak, selalu begundul nih apa tapi ingat lagi mah. Ada orang kan dia berapa kita sama orang juga itu. Pendidikan bukan ada 3 nih, ada tarbiyatul akli namanya. Pendidikan kecerdasan otak anak. Jadi anak ini dituntut cerdas. Ada lagi tarbiyatul adabi, anak ini dituntut berakhlak mulia. Ada lagi tarbiyatul alati, anak ini dituntut punya keterampilan. Ada anak itu cerdas tapi adabnya kurang. Nah, ada seperti ini. Ada cerdas tapi kurang adab. Ada anak itu tidak cerdas tapi beradab. Ada tidak cerdas tidak beradab tapi punya keterampilan. Ini macam-macam karakter kekanakan. Nah, bagus tuh ketiga-tiganya nih ada cerdas, beradab, punya keahlian. Nah, ini bagus. Nah, paling lucu ketiganya ini kan ada. Mohon maaf nih, mana kata pintar, kada beradab, kan ada keahlian. Ulun ada bertamu kakanak di Cempaka Putih di Banjar, kelas 2 SD. Tapi mau ulu-ulu nang Tuhan. Man nih ulun, man sini man. Julun kenapa? Kita tahu lah man, kenapa Superman teman bajunya kantat man. Julun kada tahu bang. Karena mana di sini ada tulisannya huruf S, cakatnya XL, kenal bajunya. Ini kan secara berpikirnya masuk akal pikirannya nih. Tapi mau ulu-ulu nang Tuhan ya. Berpikirnya masuk, tapi mau ulu-ulu. Dulu ada ulun punya murid Ramli dengan Fahmi namanya. Ulun suruh menggambar. Ramli, ini gambar apa Ramli? Yang Ramli nggak kan? Apa sebenarnya? Sini lagi ya sebelah. Ulun suruh menggambar Ramli. Ramli ini gambar apa Ramli? Ya Ramli ulun menggambar sapi makan rumput. Rumputnya mana? Sudah dimakan sapi. Sapinya bang mana? Nyangka-nyangan buka. Ini kan ada gambarnya. Cuma alasan diharap. Pahmi ini gambar apa Mi? Ulun menggambar keindahannya. Gambarnya mana Mi? Saking indahnya sulit dilukiskan. Mau ulu tapi pintar beralasan. Ada cerdas tapi kurang beradab. Tapi insya Allah anak-anak sini semuanya orang-orang yang beradab semuanya. Kembali kita, Nabi Muhammad dilahirkan khuluqan wa khalqa dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia. Makanya digambarkan hidup Nabi Muhammad itu kal harfil alif. Hidup Nabi Muhammad itu seperti huruf alif, mancung. Makanya orang Arab itu kan kalau minum kopi nyangkirnya halus. Jadi dimakan nyangkirnya halus. Karena bila nyangkir jenang takut hidung sini mamas takut hilang. Pas nyangkirnya sangkut. Kalau kita biar cangkir tong ada apa-apa, kita hidung handap bertahan. Bibir Nabi Muhammad seperti huruf mim, alis beliau tebal, dahi beliau lebar, dagu sendiri meruncing ke bawah, janggut Nabi Muhammad segenggam panjangnya. Nah, berarti beliau kan. Gigi Nabi jarang tursum, rapi gigi Nabi. Bila Nabi itu tabasum, keluar nur dari giginya Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali mencatat dalam satu Quran, fi jannatin masyakani min wasfiha
surga kada hendak melihat pemandangan indah, bila nak surga kada hendak memakan yang nyaman-nyaman, apa yang aku kehendaki? Aku hanya menghendaki memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking luasnya Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, awqamuni. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, awqamuni. Nabi Muhammad bagaikan bulan, bagaikan matahari, luar biasa. Dan bukan hanya sidin ini, rupa bagus, fisik bagus, tapi akhlak mulia. Kita ambil salah satu akhlaknya Nabi. Nabi ini kalau boleh kita gambarkan bijak bagaikan seorang pedagang. Nabi, lihat filosofinya orang pedagang. Orang pedagang ini selalu husnuzan lawan orang. Lewat di muka toko sidin, nukar selawar kapak, nukar baju kacil, nukar baju kamu. Berduit kada berduit, orang lewat ini disangka berduit. Husnuzan. Coba kalau pian di kampung selalu husnuzan, sangka baik dan orang ini. Insya Allah pian kada mau terpahwal di kampung. Yang kesian kayak betaksi mulai Banjar ke Badabay sampai di Martapura jadi kayak aku sakit paut karena jadi supir itu perasaan pian jaga ya. Sampai di Binuang sakit paut aku di sana nak bigira aku nih itu perasaan pian jaga ya. Sampai di Binuang pulang sakit paut aku nih nak bigira aku nih itu perasaan pian jaga ya. Sampai di Kandangan Mandimur berbau. Jadi supir ini bawa apa kayak? Ya kayak itu perasaan pian aja bira. Nah, pun perasaan harus ternyata sih nak bigira sudah senang kok. Ada juga supir ini pengantutan, mohon maaf, supir ini setempat pangantut, rupanya sini supan pangantut tarus. Kayak apa di sini nih supaya jangan supanan penumpang nih aku pangantut tarus ini. Akhirnya dapat akal. Setiap kali pangantut picik sidin klakson. Bila sidin pangantut picik sidin klakson. Bilanya potit, mau picik. Bilanya kantutnya kena panjang juga klaksonnya potit. Semua udah panjang. Ini ada di hingga ini, jadi ini per. Coba bang jangan sampai picik lagi klakson, karena setiap kali kamu picik berbau. Udah tahu orang pangantut. Pengantutan. Kan kayak juga ada tuan guru ini khutbah pangantut juga. Pas sidin khutbah tak kantut. Karena sidin tak kantut maka sing nyaringan supan sing di kampung. Akhirnya madam ke kampung orang 15 tahun ke kampung orang. Kira-kira aja sidin 15 tahun ini kada ingat lagi kalau pada makan kantut lagi. Kawah jak boleh ke Banua. Nah akhirnya boleh ke Banua nih. Ketemu kanak-kanak umur SMA, aku di sidin kan bila lahir. Kalau lahir nang pas hatip tak kantut tuh ingat aja mengira masih. Ingat aja masih. Ini kisah ada bujurnya berita. Mana ada kisah? Ada paluaran kisah. Sampai di mana kira-kira lagi? Oh pas kantor. Nah jadi husnuzon dengan orang ini. Sangka baik ada mau tapahwal. Contoh ada seorang pembakar, mohon maaf pembakar. Pembakar ini berisi menantu mantan perampok. Nah, menantu pembakar ini mantan perampok. Akhirnya pembakar sini pak. Tapi imbah menikah dengan anak pembakar. Nah ini baju gamis, baju koko, tapi orang kampung husnuzon sangat baik. Di orang kampung ini lulusan pondok manakah sama menantu pembakar ini. Kayak apa jadi panitia masjid Jumat dulu kita suruh jadi khatib di masjid itu. Akhirnya burung di akur jadi khatib di masjid. Ditunggu hari Jumat 10 menit sebelum azan turun nya. Jadi panitia masjid guru kami minta biar untuk menyampaikan khutbah Jumat hari ini guru. Langsung meriuk dingin awaknya. Karinya kada tahu apa-apa. Masuk azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk azan. Lalu Bilal membaca Wazidu ya Rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Guru biar naik mimbar guru. Naik ke atas mimbar. Amsiku wasami'u wa ati'u rahimakumullah. Berdiri kembali khutbah.
karena kada teks, kada bahan, kada materi, tetangis, pacar banyak mata. Tapi orang kampung husnuzan, apa aja orang kampung nih? Nah, apakah sok lihat sidin kita nih pada belum mau khutbah cuma nangis nih melihat kita. Maka masjidnya ini masjid bahari, masjid kayu, masjid bahari. Sebelah kanan jadilah batutup, sebelah kiri jadilah membuka. Kanan dan kiri ini membuka, beluncat jadilah. Karena hatibnya meluncat jemaah abun. Tahu abun masih runtuh. Tapi orang kampung husnuzan, apa aja orang kampung? Ini menandakan hati kita seorang wali Allah. Tahu masih kita nak runtuh maksud berbicara pada dulu. Akhirnya karena mau terpahual, kenapa husnuzan? Sangat baik. Ini bagian daripada akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sangat wajib kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu di rumah dengan suami kalau memang ada masalah hadapi dengan kebijakan. Nabi bijak, Nabi jangankan dengan manusia, Nabi dengan binatang Nabi Muhammad ini akhlak Nabi luar biasa. Apa contohnya? Nabi, janganlah engkau kencing di lubang semut. Nah, jangan kami di lubang semut. Kemudian Nabi, bila engkau menyembelih binatang maka tajamkanlah pisaumu. Bila menyembelih binatang itu tajamkan pisau. Kemudian Nabi pernah hendak memakai gamis, kucing guring di atas gamis, kadang hendak mengganggu istirahatnya kucing Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengambil gunting, dipotong Nabi biar gamis berlubang, kata Nabi. Asal kucing jangan terganggu istirahatnya. Ini akhlak Nabi dengan binatang luar biasa. Kalau kita kucing ini bisa tagipain 16 meter kalau kita tabung ke pelapor sana masih bergerak, taruhkan pisang masih bergerak, tentukan baikan masih bergerak, bubui baju panas. Kalau kita, ini Nabi akhlak beliau luar biasa. Apalagi dengan manusia Nabi. Apalagi dengan manusia. Dan Nabi Muhammad ini termasuk orang yang pemurah luar biasa, dermawan. Nah, banyak ketika menyumbang saudara. Itu bagian daripada sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Bila kita itu hendak bahagia dunia akhirat, hidup kita ini 3 minimal dilakukan. 1, kitabullah, banyak baca Quran. Nah, banyak baca Quran. Di rumah baca Quran, suami istri baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Baca Quran. Ada orang jadi imam bagus, jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jorang kampung makmumnya jer makmum mam bagus bana biar mama yang baca Quran yang kami kata di barang merdu bara ben bacaan sahdu bana bet jadi imam. Di sini tuh aku belum berwudu tuh di sini. Caranya aku berwudu sih baik pada itu di sini. Akhirnya para sembahyang bertahan. Ini ilmu dengan amal ada sesuai. Ada orang beloki bini, nang laki jadi imam, nang bini jadi makmum karena kada berilmu. Sembahyang subuh berjamaah. Nang laki karikan pamunut. Mana gua nang bini? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Langsung hendak sujud. Allah. Jadi nang bini pamunut kabarnya. Masa Allah mahdina syuhada itu. Ini karena ilmunya dan amalnya ada. Hanya amal tanpa ilmu. Ada juga orang sembahyang, Mbak Tuntong sembahyang guru. Ulun tadi sembahyang tadi guru rasanya keluar angin bang sedikit. Bukan hanya angin, nah kalau baju sedikit di sini. Mana angin ada bajunya sedikit. Kira-kira menurut hukum fikih bagaimana itu guru? Gurunya ini sudah tahu hukumnya, tapi gurunya ini hendak menghargai. Aku membukakan kitabnya dulu di sini. Nah, kisah membuka kitabnya. Sudah katakan ke guru? Sudah. Apa kesimpulannya guru? Jadi kesimpulannya 4 mazhab menyimpulkan bahwasanya ikam ini adalah tacirin. Jadi lazimkan Quran suami. Ibu-ibu nak kalian tuh hendak masuk surga jadi tanda-tanda bini itu hendak masuk surganya Allah. Salah atau tidak salah dengan suami, apalagi salah. Salah atau tidak salah, apalagi salah. Langsung mandap tangan di atas tangan laki. Nah, langsung mandap tangan di atas tangan suami. Langsung mandap. Lalu keluar kata-kata indah dari mulut beliau, dari mulut Tuhan pian. Wahai suami ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun. Ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun, karena kau guring sebelum pian rela kepada ulun. Ini tanda bini hendak masuk surganya Allah.
Tapi kalau bini hendak masuk nerakanya Allah, wahai lakiku, aku akan kau guling sebelum mengacak muekam. Tapi insya Allah sini bini soleh beratan, bini masuk surga beratan. Baca Quran kalau ada masalah suami istri. Ini nggak ada, mohon maaf, anak bergaul suami istri, jangan bini anak kita belum guring lagi banyak. Biar baca Quran gitu loh, baca Quran nang lagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah banyak yang jangan bini. Guring dan anak abahnya. Shadaqallah. Jadi isinya langsung shadaqallah. Yang kedua, kebahagiaan itu akan didapat wa aqamas shalah, lazimkan sholat. Kita tidak membahas ini. Yang ketiga kata Nabi, yang ketiga Al-Quran menyatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, senang membantu orang lain, senang berderma, senang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam keadaan yang baik, bukan tolong menolong dalam keadaan yang tidak baik. Apalagi acara maulid seperti ini. Jangan sampai kejadian nyata pernah di Banjar. Di sini itu penyuginya rumah, paling gonor rumah penyuginya di kampung. Ada orang pemaulidan ini permintaan di kios sini, nang, berapa perlunya nang dana maulid Nabi nang? Jalanang itu 4 juta. Ikan permintaan dulu seluruh kampung ini di sini, karena bilangnya kurangnya aku mana bayakan. Imbah untung kios sini pulang, nang berapa dapatnya nang? 3.995.000. Nah, sini aku 5.000 bayakan betul 4 juta. Ini bukan dermawan kikir, karena sini penyugihnya. Hubba talatan bihubbil talatin. Allah akan cinta ketika kelompok manusia. 1, miskin tidak sombong. Miskin tidak sombong. 2, kaya tidak kikir. 3, anum sudah kembali ke jalan Allah. Kebalikannya kata Nabi, hubba talatan wa hubbil talatin. Allah akan benci pada 3 kelompok manusia, miskin sombong. Ini mana miskin sombong? 2, kaya kikir. Nah, kaya kikir. Hari Jumat bila ada celengan Jumat lewat tak kureheng, bila ada celengan tak kureheng, bila ada celengan tak kureheng. Jurang kenapa pian kureheng bila ada celengan. Senyum itu sedekah di sini. Tidak bersedekah senyum aja. Kada masuk ini. Orang yang sedekah itu bila muha bertemu muha, nah ini sedekah. Tapi bilanya kotak amal tak kureheng kada masuk. Nah bilanya kita bertamuan tak kureheng itu sedekah. Absus salam, tebarkan salam. Tapi jangan sembarang salam juga kayak mau guru-guru di Sungai Tabuk tuh. Sidin boleh ceramah itu besok pindah di Samyoran nasi sok itu datang sidin tangan kiri, tangan kanan ini macam tangan sepeda. Di tangan jalan ada murid sidin bakal kajutan memberi salam. Assalamualaikum guru. Mangkat tangan ini nasi sok terbalik di sidinnya. Paksa sebelah kanan melepas. Waalaikumsalam melepas. Rupanya tangan baju ini tak kait satan. Boleh ambilok barang ilmu macam bau. Menyasah muridnya, kenapa pian guru? Jangan guru sebuting dia pesanku ingatakan bujur-bujur. Sebuting dia pesanku ingatakan bujur-bujur. Wah kenapa guru? Mohon kada tapi penting itu disun paraya memberi salam. Aku banyak ruginya. Masih sok terbalik, sepeda patah, baju basah, bayangku larut, kadang-kadang kamu situ. Jadi cukup bersenyum juga loh, bersenyum. Assalamualaikum, takajub sedih. Ada juga tuan guru nih bilanya murid sidin tuh masing subuh tuh ada bulik sidin tuh ada murid juga karena sidin supan kalau pada murid-murid. Jadi bila bang subuh itu bila murid sidin habis hanya sidin bulik. Jam 8 sudah hari, jangan ngisin ke belakang. Tinggal kedua murid sidin. Tambah wiridan, ya patah ya razak, ya patah ya razak, ya patah ya razak. Jam 9 jangan pulang ke belakang. Tinggal saiko, tambah wiridan, ya patah ya alim, ya patah ya alim. Jam 10 jangan pulang ke belakang, ketika di tim 7 seko. Nah di sini ini mau pada takoni sini pakai juhur bersingkulikan kakak anak ini. Takoni sini, pian kenapa ada bulik? Saja dulu pian duduki. Oke nak bulik saja dan dudukinya. Saking mamanya aja nya. Bisa dan menggujurnya juga kita. Nah jadi engken orang yang kikir termasuk dibenci oleh Allah. Celengan Jumat lewat, orangnya sugih, mamambil dompet mamile. 100.000, 50.000, 20.000, akhirnya 2.000 rupiah membuatnya. Digani kaya miskin menyumbang 200. Wajana anong kaya ikhlas juga, biar 200 menyumbang kaya. Aku ikhlas nih kaya. Kenapa jadi ikhlas? Lain duitku juga di sini. Duit tikam nak jadi pilih-pilih, gue 200 ribu dalam sini. Kan jadi engken manusia. Kayak engkeran manusia datang ke tuan guru. Guru ini umur sudah 90 tahun, sentuh hak, parak 100 tahun umur sudah.
Guru, ini ada duit 20.000 nah guru. Tapi karena tolong pian sembahyang hajat 16 kali, batamat Quran 13 kali, batahil 12 kali, sembahyang hadiah 7 kali, nah guru duit 20.000 nah guru. Mahal sing kantong. Cina aku nang bayakan 30. Kam gawe saurang aja sih. Jadi orang mengingkir itu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita nih, cerita menjelang akhirat. Sidin ini dua laki bini itu pekerjaan Sidin ini hanya menjahit pakaian. Sidin menjahit. Setiap hari baju itu dijahit, bajunya dijual 1 dirham. Setengah dirham gasan makanan, setengah dirham gasan kain untuk dijahit. Rutinitas dikerjakan setiap hari. Lalu pada suatu ketika ang laki ini menjual kain, menjual baju sedirham, boleh bertamuan kakan-kakan pemuda berkelahi dulu. Jangan pemuda itu bila ikam ada membayar hutang kamu bunuh. Jangan saya aku ada duitnya, aku minta tempo. Akhirnya berkelahi berdua. Melihatlah seorang yang pedagang kainnya tadi. Jadi Sidin berapa hutangnya? 1 dirham. Maka Sidin duit sedirhamannya. Jadi Sidin aku membayar ya kan nanti Sidin supaya ambil berkelahiannya sedirham aku bayarannya. Akhirnya Pak Akuran ambil berkelahiannya. Boleh ke rumah. Ditilik bini Sidin. Biasanya dengan bini di kanan ini ada makanan, di kiri ini ada kain dijahit. Ini kan ada membawa apa-apa. Tapi karena anak bini taat dan birrah suami, kan mengeluh. Ada mengeluh bini sini. Ada mengeluh. Nah akhirnya anak bini ini manapun nih wai abahnya, mana kainnya ulun hendak menjahit, suaminya berkisah. Ulun bertamu kekanakan ini, duitnya bariakan ini. Apa jawaban bininya? Karena bininya taat dan birrah suami, jangan bini ada apa-apa abahnya. Ulun ikhlas saja. Siapa tahu Allah memberikan lebih daripada itu. Ini nang bini karena taat birrah suami. Jangan kayak di Banjar mana kejadian nyata juga. Gara-gara kadikan keparakan terang bulan minta talak 3 bininya. Dia talak lakinya bujuran. Akhirnya kenapa mau balik lagi? Jangan bini menikah. Kadang-kadang kan suami itu banyak urusan, banyak pikiran, banyak yang digawe itu. Kadang ingat dimaklum aja ibu-ibu, kasihan suami. Tapi ada juga nang laki ini dasar kada peringatan nang bini pamamayan. Acara Maulid Nabi 4 malam berturut-turut, harinya hujan. Jangan nabi ini saruan abahnya, ini bawa payung, tertinggal payung, bawa mamai bininya. Malam kedua hujan pulang, tertinggal pulang, bawa mamai pulang. Malam ketiga hujan pulang, tertinggal pulang. Ini malam keempat jangan bini, nah 4 kali sudah nukar payung. Ingat akan bujur-bujur. Nah akhirnya pulang saruan nang laki. Takutan disarki bini, mulai Al-Fatihah sampai 2 dibibuti Sidin aja payungnya, ditokan disarki bini. Nah dibibuti Sidin payungnya. Nah hubungan payung ada 4 kawan bersepeda. Alhamdulillah umanya, aku ingat malam ini umanya, payung ada, payung tak bawa umanya. Jangan bini pian payung tak bawa, sapida pian mana dia? Gara-gara main katakan payung, sapida belum tertinggal. Dasar kada peringatan ibu-ibu, maklum ibu-ibu. Ini bini Sidin taat dan birrah suami. Ada mengeluh. Akhirnya jenang bini coba bang kain yang ada ini kita sambung abahnya. Siapa tahu payung pulang sedirham kita olah baju. Lalu kain yang ada itu disambung-sambung, dibikin baju, dijual oleh suaminya ke pasar. Kada payu bajunya. Kenapa? Karena bersambung-sambung. Akhirnya menjelang maghrib itu bertamu, boleh ke rumah bertamu orang yang berjualan iwak. Nah berjual iwak ini sudah 2 hari 2 malam juga kada payu iwak Sidin. Jadi Sidin wahai pedagang kain tuh karyakan pang iwak kulina. Jadi Sidin aku ada payu juga penjual kain, ada dari julidnya. Mau nang akun berhuruf barter, berhuruf kita. Ulun nukari iwak, pen nukari kain. Ayo jen mau iwak, kita berhuruf. Dibawalah ke rumahnya, ditilik bininya pula. Nah apa dibawa lagi ku jenang bini ini panjang parak semeter, kan iwaknya gana parak semeter. Dan 10 meter dari rumah sudah tercium bau nang kada nyaman, bau pinang kada nyaman. Semakin mendekati suaminya tambah berbau. Nah jenang bini mungkin nanti dibawa lagi ku dibawa sampai di hadapan suaminya, di hadapan istrinya. Oh sumber baunya bisa ini bang di bawah suami itu. Dilihatin nang bini, oh iya juga iwaknya bina buruk dan sedikit ini. Tapi istrinya kada mengeluh. Jangan lagi siangi umanya kita makan sama-sama umanya. Di siangi udah nang bini. Ternyata nang bini itu mendapatkan satu batu nang indah luar biasa. Di anak Sidin kada dihiraukan batunya, yang penting menyiapkan suami makan dulu. Kada dihiraukan. Setelah selesai makan itu, jadi bininya, wahai suami ulun tadi bertamun banyak iwak dalam baut iwak itu ada batu yang indah luar biasa.
Siapa tahu payu dijual sedirham, bawa pulang kita pemodal. Dilihatin yang lagi, oh dasar bagus batunya. Maka dijuallah ke pasar. Sampai di pasar itu ada payu batunya. Kenapa jadi ada payu? Jar pedagang batu seadanya dikumpulkan seluruh duit pedagang batu yang ada di sini, kada cukup menukari batu pian di duitnya nih. Seadanya dikumpulkan semua duit pedagang batu, kada cukup menukari batu pian. Tapi kalau dibelah dua cukup. Nah akhirnya batunya dibelah dua. Setelah dibelah dua batu itu, berapa lakunya sebelahnya? 120.000 dirham. 120.000 dirham. Ini sebelah. Akhirnya Sidin boleh bertamu orang-orang yang mau jalan iwak nih pulang. Bertamu, wahai pedagang ikan, jadi Sidin ini duit piang seberataan. Wajah pedagang ikan, kenapa ini? Maka aku duitku berataan. Ulun hanya menukar iwaknya, ulun tidak menukar batu dalam porti iwak. Nah luar biasa kira-kira keimanan beliau. Ulun kada menukar batu dalam porti iwak, ulun hanya nukar iwaknya. Jar pedagang ikan pian sudah nukar iwaknya. Jadi apapun yang ada dalam porti iwak hampir berataan. Kulitnya, dagingnya, tulangnya, kotorannya, batunya itu hampir berataan. Saya kong menjolong, saya kong kada menerima. Cara kita bisa nambah sembunyi, aku dulu nih berada duitnya nih, bisa ampunnya nih ketahuannya ke batu ini, kan kita. Jadi saya kong menjolong, saya kong kada menerima. Maka kerasan. Akhirnya jar pedagang ikan, ulun bukanlah seorang pedagang ikan, ulun adalah malaikat Jibril diutus oleh Allah karena engkau telah membantu dua pemuda yang bertikai dengan utangnya. Ini bagaimana kelebihan fadail orang yang membantu. Kenapa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Senang membantu orang lain. Dan orang yang bersedekah ini pun termasuk meringankan sekarat. Kan ciri-ciri orang meninggal bagus itu ketika baju mata, keluar keringat di kening. Ini tanda orang meninggal baik. Dalam keadaan tersenyum, tapi bilanya kuring-kuring jadi hantu. Kemudian diangkat nih terasa ringan. Nah kalau orang meninggal itu ringan, tidak diangkat ini tanda baik. Ada orang mengangkat mayat baratnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buruk barat mana mayatnya buruk, jadi gurunya beri dia menjaga. Separuh perjalanan beringan, buruk beringan buruk. Jadi gurunya nih tanda usul Fatimah. Sekali dibuka muka kuburnya, dibuka kerandanya, sekalinya mayatnya tak gugur di belakang. Mukanya belakangnya terjadi kompletis tanda usul. Ternyata kisah kada bujur sudah. Kenapa kada bujur? Karena mungkin main gugur sakamuan kada tahu kan nanti kisah dusta sudah ini. Nyata sudah kisah dusta. Jadi Allah akan benci berarti kelompok manusia miskin, sombong, kaya, pikir. 3, tuha ada mau kembali ke jalan Allah. Nah umur sudah tuha ada mau kembali ke jalan Allah. Di Banjar tuh banyak, nah umur 60 masih aja berselawat lijik, masih banyak. Berselawat angkat-angkat tuh. Umur sudah 60, ibu-ibu ke pasar-pasar. Umur 60 sudah masih besar lijik. Saking ketatnya memasang pasal berminyak lamak dulu bagi segala ngomong. Sudah sini pasal ke uli dengan. Kenapa memasang? Saking ketatnya. Ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita beratan nih, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul umur awsatuha janabi. Sebaik-baik perkara itu nang sedang-sedang menjadi nabi. Ceramah pun sedang-sedang juga dalam tolong. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya nabi ini dilahirkan dengan akhlak mulia rupa bumas luar biasa, termasuk akhlak Nabi husnuzan dan akhlak Nabi pemurah bagi siapapun. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa amam kita, dosa jiran tetangga kita, dan kita mendoakan ini karena salah satu guru kita di Martapura, Kiai Haji Muhammad Fadlan meninggal dunia di Kota Mekah. Jadi guru Fadlan pada meninggal di Kota Mekah, kita doakan mudah-mudahan disini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk Sul Fatimah meninggal dunia amin ya rabbal alamin. Masih melaksanakan ibadah umroh dan meninggal di Kota Mekah. Banyak tuh ada guru Abdul Hamid, Pak Guru Kiai Abdul Hamid meninggal di Madinah. Itu sidin sakit paru di Madinah, meninggal dunia di Kayulun, Kai Karim, Syekh Karim, Syekh Karim Al-Bajari. Nah sidin juga meninggal di situ. Tapi sidin menetap di situ karena orang situ. Karena sidin diberi hadiah rumah oleh Raja Fat. Sampai sekarang rumahnya masih ada didiami oleh anak sini Raja Fat. Nah meninggal juga dimakamkan di mana lah di Kota Mekah. Banyak guru-guru kita termasuk orang Indonesia Mualim Mahmud Zubair. Nah, juga meninggal di situ juga. Banyak orang Banjar pun banyak meninggal. Mudah-mudahan dengan berkah wali Allah dan berkah Nabi Muhammad SAW kita berataan dapat syafaatnya Nabi dikumpulkan dalam surganya Allah.
meninggal kita pun nanti suruh khatimah. Amin Allahumma amin. Salam kalam mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.